นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปัสสะหะกรณังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตาปริโยอัฏฐปนังเอตังพุทธานาสาสนันเตTerpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabda Sang Phakawa. Pertama, Sapapa Pasa Akaranang. Artinya, jangan tidak berbuat segala burukan. Kedua, kusalasu pasampatha. Artinya, mengembangkan kebajikan. Ketiga, Sajita Prayodha Panang. Artinya, mencucikan pikiran sendiri. Etang Buddha Nasa Senang. Inilah ajaran para Buddha yang kinci ratanang loke, ratana mustika apapun yang ada di dunia ini, yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menjamai Buddha Ratana mustika Buddha, Dhamma Ratana mustika Dhamma, Sangha Ratana mustika Sangha. Belakangan 2 tahun ini ya, Bante melihat ayam betina ya, yang punya anak ayam ya. Ada yang 1, punya yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada sampai yang 9 ada juga. Yang ayam betina itu bukan semua ya, yang merawat anaknya sampai besar. Ada yang lepas ya, anak itu dilepas yang belum besar.
juga yang ada yang paling banyak 9 anak ayam itu, tapi tidaklah bisa sampai yang lebih besar karena ada binatang lain mau makan si kecil itu. Jalan hidup bukan manusia saja di dunia ini, jadi binatang apapun juga ada bahaya. Yang bisa membahayakan sampai mati ya. Tapi yang maksudnya yang ayam betina itu sifatnya beda-beda. Ya. Ini sifatnya manusia juga ada sifatnya, perilaku ya beda-beda. Yang ayam itu juga karena dalam tumimba lahir samsara ini makhluk hidup berselang-seling. Ya, kelahiran, lahir, kadang-kadang ada karma buruk, akan lahir jadi kelahiran disebut dengan apaya bumi. Apaya bumi ada 4 ya. Pertama, alam binatang. Kedua, alam preta. Ketiga, alam asura kaya. Keempat, alam neraka. Ini dari akibat karma buruk yang dilakukan sejak menjalankan hidup manusia. Saat mau meninggal dunia, pikirannya kacau dan tidak jernih, kurang jernih. Kelahiran akan di alam apaya bumi tergantung dengan keadaan pikirannya. Dari marah ke alam neraka. Dari serakah alam preta, alam asura kaya, diatasi, dilusi, ketidaktahuan, kebodohan, moha, itu ke alam binatang. Jika saat mau meninggal dunia, pikiran jernih akan
kembali ke dunia lagi, jadi manusia, ke alam surga. Ya, masing-masing ada 6 tingkat ya. Ke alam Brahma, ke alam arupa Brahma, tergantung dengan keadaan, kejernihan pikiran saja. Yang sifat Bhante sebut dengan sifat manusia, dan kita punya sifat membuat kita ada perilaku yang beda. Sifat itu Bhante akan sebut dengan sifat yang sementara ya. Bhante tidak mau sebut sifat sejati, karena jika kita mau merubah perilaku atau sifat yang kurang baik dengan usaha saja, kita bisa berubah ya. Karena sifat membuat kita punya perilaku melakukan apapun ya, sesuai dengan sifat tersebut. Yang tidak masa Sang Phakawa di Wihara Cetawan, ada satu bhikkhu yang perilakunya baik. Dia sebelum makan, sebelum minum, dia akan berbagi makanan kepada bhikkhu lain dulu, sampai para bhikkhu menjunjung dan memberitahukan kepada Sang Phakawa. Sang Phakawa dengarkan perilaku dari bhikkhu tersebut. Beliau mau membawa cerita saja, yaitu Jataka Jadok. Ini dari riwayat Sang Bodhisattva kita dari masa lampau, bahwa di masa lampau 100 kalpa yang lalu, masa tersebut ada satu orang kaya, orang yang baik hati, yang beramal. Masa tersebut baru muncul Sang Phakawa. Yang orang kaya itu akan berdana, berderma makanan kepada orang miskin, kepada pengemis, atau siapapun yang mau makanan. Dia ada membuat tempat untuk gedung berdana. Dia melakukan ini sampai akhir kehidupannya.
Dia sebelum meninggal dunia, dia pesan anaknya, kamu akan menjaga dan lanjutkan berdana berderma ini sama aku ya, sebagai budaya mereka turunan ya. Setelah beliau meninggal dunia, lahir jadi ya Raja Indra di alam suraka Tawatingsa. Yang anaknya yang lanjutkan berdana sampai akan meninggal dunia. Dia pesan ya kepada anaknya juga, kamu akan lanjutkan berdana ini kepada orang miskin, orang pengemis atau siapapun yang mau sama aku ya. Ayah aku juga memesan aku untuk lanjutkan kegiatan ini. Dia meninggal dunia, lahir di alam surga, jadi janda dewa. Janda dewa artinya dewa bulan. Ini dari karma baik berdana yang beliau lanjutkan dari kata ja, ayat ja. Ayat ja jadi dewa Indra. Dan anak ja jadi dewa bulan. Juga anak ya, ini generasi yang ketiga lanjutkan kegiatan ini. Berdana, berderma kepada orang miskin, pengemis atau orang yang mau bantuan apapun sampai akhir kehidupannya. Sebelum dia meninggal dunia, dia pesan anaknya, kamu akan lanjutkan berdana ini sama aku ya. Dia jadi Surya Dewa atau Dewa Matahari. Dari Dewa di 3 generasi ya. Anaknya dapat pesan dari ajak ya. Tetap lanjutkan budaya berdana, berdermawan, berderma ini sampai akhir kehidupannya. Dan dia pesan anaknya juga, kamu akan lanjutkan kegiatan ini ya. Ini dari leluhur kamu yang dipesan sampai aku. Dia akan jadi Dewa Matuli. Matuli Dewa di alam suraka. Kedua, anaknya lanjutkan kegiatan yang baik, berdana, berderma kepada orang miskin dan orang yang perlu apapun. Beliau sebelum mau meninggal dunia,
akan pesan anaknya. Kamu akan lanjutkan sebagai budaya mereka, turunan aku berdana, berderma kepada orang miskin, pengemis. Dia meninggal dunia jadi Dewa Pancasika. Ya, 5 generasi ya sudah cari dewa dan pesan kepada anaknya generasi yang ke-6. Ini yang dewa yang pertama, dewa Indra yang pertama ya. Masa Sang Phakawa adalah Sang Phakawa kita. Yang anaknya jadi dewa bulan. Canda dewa adalah Bhikkhu Sariputta. Dewa Surya, dewa matahari adalah Bhikkhu Moggallana. Dewa Matuli, Bhikkhu Anuruddha. Dewa Pancasika, Bhikkhu Ananta. Ya, ini pernah jadi sanak saudara ya dalam samsara ini yang waktu ya tidak bisa tahu yang dari kapan, lama sekali Sang Phakawa sudah bersabda bahwa tidak ada yang belum jadi sanak saudara di antaranya, tapi sudah lupa ya semua. Seseorang lama ya, ya. Karena jika jadi manusia, kelahiran manusia ini saat kelahiran lupa semua, karena saat mau lahir jadi anak balita ya, bayi ya, sakit menderita sekali sampai lupa apa semua. Ya, ada kata Guru Kante dari alam sengsara, alam Jamaloka, sudah karma buruk sudah kurang sampai bisa kembali ke dunia lagi. Dia teriak, aku akan jadi manusia yang baik, akan melakukan karma baik terus, tidak lakukan karma yang kurang baik semua. Tapi saat lahirkan dari menderita lupa semua, dari sifat jahat akan melakukan hal yang seperti yang dulu, yang kurang baik. Jadi kita semua akan ya berusaha. Sudah tahu apapun sumber perilaku dari sifat ya kita sendiri. Jika kita sudah tahu bahwa sifat apa yang kurang baik akan berubah. Kita bisa ya sulit atau gampang tergantung ya. Kita akan menanam sifat yang baik.
kepada diri kita. Musnahkan sifat yang kurang baik dalam diri kita. Kita sudah untung sekali, sudah jadi umat agama Buddha, pengikut Sang Phakawa Guru yang aku. Sudah tahu dari ajaran yaitu ajaran Dhamma. Sudah tahu ini, perilaku ini, sifat ini akan membawa aku ke alam menderita. Perilaku ini, sifat ini akan membawa aku ke alam surga. Jadi kita semua akan menanam sifat perilaku yang baik saja. Sering-seringlah. Setiap bulan belum cukup, setiap minggu belum cukup, setiap hari. Oke. Kalau setiap jam, lebih oke. Inilah kita akan kembali ke diri kita karena manfaatnya ke kehidupan kita sejak kehidupan ini sampai selamanya. Cerita ini belum tamat ya. Ada generasi yang ke-6. Dia akan ikut atau apa? Ya, akan mengikuti hari Minggu kemudian. Ya, hari Minggu pertama ya, minggu depan. Demikianlah. Semoga kita bisa menanam sifat yang baik sampai jadi perilaku yang baik selalu. Dengan ajaran Sang Phakawa yang pertama, tidak berbuat segala burukan, mengembangkan kebajikan selalu, mencucikan pikiran sendiri selalu. Dari manfaat tersebut akan membuat diri kita dapat kesuksesan di dunia ini maupun di dunia berikut, masa kini maupun masa depan, sampai kita mencapai Nibbana. Semoga kita mencapai Dhammakaya dengan mudah sampai kebebasan abadi. Satu, satu, satu.